هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنسي والإمام يحكم فقد النور أمسكوا واسمعوا وأبكوا رحمه الله أمسكوا واسمعوا وأبكوا رحمه الله أمسكوا واسمعوا وأبكوا رحمه الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
وقال أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita dalam wujud dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ketakwaan kita ini terukur dari seberapa konsisten kita dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semakin konsisten kita dalam memegang prinsip ini, maka ketakwaan kita akan semakin baik dan kita akan menjadi individu yang mulia di sisi Allah. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini kami membawakan tema khutbah kemuliaan manusia itu bukan karena nasab atau keturunan, tapi karena ketakwaannya. Kemuliaan yang didapat manusia bukanlah berasal dari keturunannya, namun dari ketakwaan yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa takwa menjadi pembeda manusia satu dengan manusia lainnya. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil manusia, berarti untuk semua manusia tanpa terkecuali, dengan menyatakan inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, kata Allah, min dzakari wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kalian, kata Allah, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal, sehingga timbul saling menghormati, saling tolong menolong, saling menghargai. Kemudian Allah menyatakan dengan tegas, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, innallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ukuran mulia di sisi Allah, sekali lagi, bukan karena nasab atau keturunan, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tegas dijelaskan oleh Allah, sehingga Allah menutup ayatnya, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap kita manusia ini sampai sedalam-dalamnya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, semua diketahui oleh Allah, baik kejujuran maupun kebohongan, semua akan diketahui oleh Allah. Betapapun kebohongan itu akan disembunyikan oleh manusia,
Allah alimun maha mengetahui. Ini yang harus kita pegang. Jadi mulianya kita di sisi Allah bukan karena nasab, tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Dan Allah mengetahui kita manusia masing-masing sampai sedalam-dalamnya. Tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan yang harus kita tanam dalam hati kita sebagai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Ibu Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda warna kulit, bukan untuk menyombongkan dan membanggakan diri, merasa diri paling baik sehingga berani mengolok-olok orang lain, mencaci maki orang lain. Bukan itu. Tetapi sekali lagi, supaya kita ini saling mengenal, saling menghormati, dan saling tolong menolong, juga saling menghargai. Sementara akhir-akhir ini mengemuka sekelompok orang yang mengaku kelas 1 menggantikan Belanda di Indonesia ini, merasa menjadi ras paling unggul sehingga merasa diri dan kelompoknya paling baik, sehingga harus dihormati oleh bangsa Indonesia, dicium tangannya, bahkan dicium kakinya. Padahal ternyata semua itu adalah kepalsuan. Dan kalau boleh lebih halus lagi, belum terkonfirmasi kebenarannya, sudah mengaku-ngaku ini dan itu. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan membanggakan nasab atau keturunan, padahal belum jelas kebenarannya, karena belum terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab, dalam ilmu filologi, yaitu dalam manuskrip atau catatan kuno yang bersejarah, dan juga belum terkonfirmasi dengan ilmu pengetahuan melalui tes DNA. 3 ilmu itu yang akan mengetahui kebenaran bahwa manusia ini dari bangsa apa dan keturunan siapa. Sementara di Indonesia yang mengaku-ngaku dan minta dihormati itu tidak terkonfirmasi dengan 3 ilmu tersebut. Maka dari itu tetap kita berpegang, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu yang kita pegang, bukan karena keturunan atau nasab, apalagi nasabnya belum jelas. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada manusia yang dapat meminta untuk dilahirkan dari orang tua yang mana. Semua itu adalah kehendak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan nasab, nasib, dan anugerah terbaiknya kepada setiap manusia. Kalau kita kembalikan kepada Allah, sehingga kita mengetahui nanti mana yang palsu, mana yang bohong, dan mana yang benar. Kalau kita berserah kepada Allah dengan membaca kitabnya dan membaca hadis Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang palsu. Bangsa Indonesia dalam sejarah tercatat dengan rapi. Kita yang lahir
tahun 60-an, tahu persis. Baik cerita langsung dari orang tua kita maupun dari buku-buku sejarah perjuangan bangsa Indonesia, bahwa Indonesia yang dipelopori oleh para ulama dan tokoh-tokoh nasionalnya telah berjuang selama kurang lebih 350 tahun mengusir para penjajah dari Indonesia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah bangsa Indonesia yang tadinya terjajah menjadi bangsa yang merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan itu diperjuangkan oleh bangsa Indonesia dengan dipelopori tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh nasional bangsa Indonesia sendiri, bukan bangsa lain. Bahkan bangsa lain di sini hanya mengeruk harta benda Indonesia, kemudian mengaku ini dan itu. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Karena tokoh-tokoh ulama kita sadar dengan firman Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mau mengubah keadaan diri mereka sendiri. Inilah para ulama dan tokoh-tokoh nasional ingin mengubah dirinya, ingin mengubah bangsa ini yang tadinya terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Tidak sedikit, 350 tahun lamanya dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Akhirnya Allah memberikan karunia kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sejarah ini harus kita tulis dengan cinta mati. Kita sampaikan kepada generasi muda Indonesia, anak cucu kita, bahwa kemerdekaan itu diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Tidak ada bangsa lain. Dan sekarang ada sekelompok manusia menggembar-gemborkan ini berkat nenek moyang katanya, nenek moyangnya yang berjasa dan lain sebagainya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita kaji lebih dalam tentang Allah mengubah keadaan suatu kaum ini. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu sudah dianugerahi oleh Allah kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kebaikan dan kenikmatan seseorang yang sudah diberikannya oleh Allah sejak dilahirkan, kecuali mereka mengubah kebaikan dan kenikmatan tersebut dengan kesombongan, membanggakan diri, sehingga menjadi keburukan karena disebabkan perilakunya sendiri. Jadi kalau kita niat berubah kepada kebaikan sebagaimana contoh para pendahulu kita, ingin mengubah bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, dan itu sudah berhasil dengan karunia Allah, maka mari kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa ini jangan mau dirubah-rubah dan dibujuk-bujuk oleh orang lain, dan diakui bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia katanya dari nenek moyangnya katanya. Jangan percaya, karena nenek moyang kita bangsa Indonesia sendiri dengan dibimbing atau dipelopori para ulama-ulama kita, maka ditulis dengan cinta mati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah serta didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi atas berkat rahmat Allah ingin terbebas dari penjajah Belanda dan penjajah lainnya, maka sebagai generasi muda kita pertahankan kemerdekaan ini dari rongrongan orang lain. Kita tingkatkan kemerdekaan ini
Kita mohon kepada Allah supaya dijaga bangsa kita ini dan dijauhkan dari peperangan. Karena kita mempertahankan hak kita sendiri tanpa dikisruh oleh orang lain atau bangsa lain. Dan itu sudah dibuktikan oleh para pendahulu kita. Maka dari itu, kalau ada kepalsuan-kepalsuan, segeralah kita sadar bahwa kepalsuan itu harus kita lenyapkan. Dan penjajahan juga harus dilenyapkan dari muka bumi. Menjajah manusia satu dengan yang lainnya, itu tidak ada kamusnya dalam bangsa Indonesia. Maka dari itu, para jemaah sekalian, mari kita melihat larangan Nabi Muhammad SAW, dan larangan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang larangan membangga-banggakan nasab. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yaftahiruna bi abaihim alladzina matu innama hum fahmu jahannam aw la yakununna ahwan ala Allahi min al-ju'li alladhi yudahdihu al-qira'a bi amrihi inna Allaha qad adhaba ankum umriyatal jahiliyah wa fakhraha bil abai innama huwa mu'minun taqiyyun wa fajirun zakiyun annasu kulluhum banu adam wa adamu khuliqa min turab. Ringkasnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan sampai zamannya nanti, kata Rasulullah, kelompok orang-orang yang membanggakan orang tua yang telah wafat atau nasab mereka. Mereka itu Rasulullah menyatakan adalah arang atau bahan bakar neraka jahanam. Dan sungguh mereka, kata Rasulullah, lebih rendah di sisi Allah daripada kumbang yang menggulirkan kotoran dari hidungnya. Maka pesan Rasulullah, sungguh Allah telah menghilangkan kesombongan dan kebanggaan jahiliyah terhadap nenek moyang atau nasabnya. Sungguh seorang yang beriman, kata Rasulullah, dan bertakwa, berdosa dan celaka membanggakan nasab. Manusia itu seluruhnya berkedudukan sama. Seluruhnya keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam adalah diciptakan dari tanah. Ini pesan Rasulullah, hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka sekali lagi, mari kita pertahankan kemerdekaan ini. Kita perjuangkan dengan penuh ketakwaan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai dipalsu-palsukan oleh orang lain. Dan kita jaga sejarah itu dengan sebaik-baiknya. Kita sampaikan kepada anak cucu kita. Kita berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه حبل الغرر. أما بعد، فيا أيها الحاضرون
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة مباركة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم دفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونه من الكفار والمنافقين اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاكمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين إلى رحاب المسلمين إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الراشدين واجعل المسجد الأقصى سابقا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا قوي يا متين اللهم يا منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا عليه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.